Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam اليوم يصلي ويخشى الصالحين والمصلين على رسول جاهد في سبيل الله رب العالمين جاهد الله ويشاء بالله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hadirin Bapak Ibu ingkang dalam muliakan, awalan wa kulalan panjenengan sedaya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rantan ing wekdal injak menika kulalan panjenengan sedaya tasih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mugi-mugi lelampahan kulalan panjenengan sedaya dhateng niki majelis dicatat kalian Allah dadi amalan shalih makbula. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi katur dumateng junjungan Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kita pitedah arupi ajaran agama Islam. Monggo kita lajengaken pengaosan kitab Arba'in Nawawi hadis ingkang kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa ulumina wa ulumikum wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Al-haditsus tsani utawi iki iku hadis kang kaping 7 wasalasuna lan 30 se 32 An Abi Sa'idin saking Abi Sa'id bin Malikin ibni Sinanin yaiku Sa'ad putrane Malik putrane Sinan Al-Hasraji kang bangsa Hasraj radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul la dororo ora ana melarat iku kena wala diroro lan ora ana agawe melarat iku kena. Rawa riwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Daraqutni lan Imam Daraqutni wa ghairu ma lan liyane Imam Ibnu Majah lan Imam Daraqutni musnadan hale hadis musnad. Wa rawa lan riwayatake ing hadis sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta an Umar bin Yahya saking Umar bin Yahya an abihi saking bapake Umar wa anin nabi lan saking kanjeng Nabi mursalan hale hadis mursal fa asbata mongko anggurake sapa rawi Aba Sa'idin ing Abu Sa'id walamulan iku tetep kedua hadis turukun utawi pira-pira dalan yuqawi kang muatake apa ba'duha setengah turuk ba'dun ing setengah kakone. Hadis niki hadis ingkang kaping
tiga doso kali i singkat hadise la dororo wala diroro. Hadis niki termasuk hadis yang musnad, juga termasuk hadis ingkang mursal. Hadis musnad itu hadis yang memiliki beberapa jalur. Kalau setiap hadis niku enten, hadis niku kan enten namine sanad, enten namine matan, enten namine rawi atau perawi. Sanad niki yang menghubungkan dari ingkang mengeluarkan hadis sampai pada kanjeng Nabi. Niki namine sanad. Dan hadis niki memiliki beberapa sanad yang saling berhubungan sehingga disebut dengan hadis musnad. Kemudian ada juga yang disebut hadis mursal. Keranten ada beberapa ulama hadis yang berpendapat bahwa salah satu dari sahabat ini tidak tercantum di dalamnya. Tetapi hadis ini bisa digunakan sebagai panduan hukum Islam. La dororo ora kena melarati iku kena, wala diroro lan ora kena melarat iku kena. Dan di bahasa Indonesia tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis niki dijadikan sebagai salah satu kaidah usulul fiqh. Saderenge fikih niku enten namine usul fikih. Usul fikih niki sebagai panduan, sebagai kaidah untuk merumuskan dalam sebuah hukum. Fikih niku pun dadosi yang memberikan yang menjadikan beberapa hukum niki diantaranya adalah imam mujtahid. Engkang kula kali panjenengan ikuti menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dijadikan panduan dalam menentukan fikih itu kan enten 4 mazhab. Enten Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kali Imam Malik yang dijadikan patokan. La dororo wala diroro niki salah satunya dijadikan dalam kaidah usulul fiqh. Ada yang berpendapat dari sepertiga hukum fikih, sepertiga hukum fikih niku berpanduan pada kaidah la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan bagi orang lain. Dalam beberapa bab fikih ini dijadikan kaidah. Contoh dalam masalah tidak diperbolehkannya meminum khamr. Kenapa dilarang? Ini karena membahayakan diri sendiri, juga membahayakan kepada orang lain, merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Dan yang itu sambut meminum khamr, akalnya itu pun boten sehat, sehingga karena akalnya tidak sehat bisa melakukan hal-hal yang membahayakan sekaligus merugikan kepada orang lain. Ketika meminum khamr, organ tubuhnya rusak, akalnya juga rusak. Karena akalnya sudah tidak berfungsi, maka timbul perbuatan yang lain yang merugikan orang lain. Makanya enten sampai membunuh, kemudian merampok dan lain sebagainya, karena akalnya sampun dipengaruhi kali minuman
keras. Nah niki wala diroro la dororo wala diroro. Lek doror niki membahayakan bagi dirinya sendiri, kalau diroro niki membahayakan bagi orang lain. Niku bab masalah minuman keras. Dan bab lintu masalah jual beli niki nggih boten angsal ngerugekno nang awake dhewe, juga merugikan kepada orang lain. Contoh pulaan 10.000 didol 5.000. Kira-kira ngerugekno nang awake dhewe apa ngerugekno nang wong liya niki? Niki salah setunggal. Dororo niki mau boten angsal merugikan pada dirinya sendiri. Niki la dororo wala diroro, masalah jual beli. Jual beli ini kan ada yang jual beli yang diperbolehkan, ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan itu jual beli yang sesuai dengan akad rukunnya, syarat dan rukunnya jual beli. Di antaranya jual beli itu kedah wonten penjual, kedah wonten pembeli, barang yang dijual kemudian ada akad, istilah ijab kabul. Niki keempat-empatnya. Kalau keempat-empatnya di rukunnya ada, maka jual belinya sah. Jual beli sing dilarang ini juga dibagi beberapa macam. Ada yang jual beli yang akadnya sah tapi terlarang. Salah setunggalnya jual beli yang dilakukan pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Niki khususnya bagi tiang jalan. Akad sah tapi terlarang. Kemudian ada juga jual beli sing akad sah tapi terlarang. Jual beli dengan cara menimbun. Usume beras ditampung, dadi dol-dol, barang berasnya larang kait ditokno. Sistem ngeten iki akad sah tapi terlarang. Enten malih jual beli yang akadnya tidak sah dan terlarang. Di antaranya jual beli sistem ijon. Sistem ijon ini kados contohnya kolam atau umpami. Ikannya tasih alit-alit, si kait leboni, ini pun didol. Iki mulai wis saulan tas iki gede, padahal belum tentu. Ketika di pertengahannya nanti ikannya obat maror mata ya ngomong. Utawa niki termasuk sistem ijon boten angsal. Lek jual beli bibite angsal. Anjane yang diperjualbelikan itu bibitnya. Yang tidak diperbolehkan jual beli ketika indukannya masih kecil, tapi regone digawe rego nggih. Iku sistem ijon. Yang terpenting dalam jual beli itu tidak ada yang dirugikan. Antara penjual kali pembeli tidak ada yang dirugikan. Dari jual beli sistem online kemudian ada unsur penipuan ini sebenarnya. Kadang kan mau gambar. Kalau yang menjual tadi memang ada unsur penipuan, ya termasuk jual beli yang akadnya tidak sah juga terlarang. Tapi kalau memang jual beli yang dilakukan semacam itu karena memang betul-betul atau ditampakkan gambarnya dan lain sebagainya, kemudian barangnya juga dikirim, tidak dipermasalahkan. Di antaranya sistem ijon male niku enten tanaman, niku pelem, pari, si kait muncul mari tanggur wis didol.
niki meeting 2 bulan berikutnya niki apik-apik, padahal belum tentu. Sing umumnya kados biasa itu pun bener, hasil panennya sudah tampak, kemudian didol sesuai dengan harga per kilo, itu sudah benar. Itu motor sistem ijon. Iki la diroro wala dororo. Satu hadis yang dijadikan sebagai kaidah dari usul fikih. Iki la diroro. Makanya pengertiannya luas. Itu dalam masalah jual beli masuk Bang Riko. Dalam masalah waris atau wasiat mlebet la diroro. Pun ngantos membahayakan atau merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Makanya orang yang wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Pun ngantos yugane kaum kuatah marang wonten yugane boten dibagai kabeh didekek ten masjid saumpami. Iki makanya boten diangsali. Paling banyak sepertiga. Tentang kados keadaan sing kula kali panjenengan sak mangke niki juga para ulama kaidah la dororo wala diroro niki juga dijadikan sebagai patokan hukum. Entene wadah pandemi niki salah setunggal lagi dijadikan sebagai panduan hukum. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Makanya enten istilahnya di sope di pegangi dan bikin salah setunggalnya juga para ulama menggunakan kaidah hadis la diroro pengantos membahayakan diri sendiri juga membahayakan pada orang lain. Makanya lek wong sing ditentukan oleh pihak dinas kesehatan lek positif boten angsal beribadah datang masjid keranten membahayakan juga bagi orang lain. Luas pengertian dari la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri juga pada orang lain. Kalau tambah setunggal hadis malih. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus tsalitsu utawi iki iku hadis as-tsalisu kang kaping 3 wassalasuna lan 30. Ani Ibnu Abbasin dan ceritake saking Ibnu Abbas anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lau yukta lamuno den wehi sapa manungsa bidak walum sebab dongane manungsa sebab dakwai menungso ladaan mongko nyekti dakwah sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira bondone kaum wa dima'ahum lan pira-pira gedhiye kaum walakinnal bayyinatu lan tetapine utawi bayyinah iku alal muddai ing atase wong kang dakwa wal yaminu lan utawi sumpah iku alaman ing atase wong angkara kang ingkar sapa man hadisun iku hadis hasanun kang hasan.
Rawal riwayatake ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Imam Baihaqi. Hakadha kaya mengkono-mengkono mau wa ba'duhu lan utawi sekabehane hadis iki iku fis sahihaini ing dalem kasebut ana ing Bukhari lan Muslim. Di Sahihaini. Ini kalau disebutkan Syaikhoni, dua guru besar pada ilmu hadis, yang dimaksud adalah Imam Bukhari kali Imam Muslim. Hadis ingkang 33 ini jelasaken lamun wong iku dakwah menuduh pada orang lain pada suatu kaum, maka harus disertai dengan bukti. Ini terutama hukum. Makanya lewat pengadilan orang menuduhkan sesuatu niku harus disertai dengan saksi. Saksi ini ya sing adil. Makanya saksi niku biasanya datang pengadilan niku disumpahi betul-betul saksi niki tidak ada unsur kebohongan. Niki tidak wati meledak rijalun amwalun watimahum harus disertai dengan saksi. Kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari menawi sebuah perkara itu muncul, mungkin kalau kali panjenengan sedanten niki belum jelas kepastiannya, pun langsung memberikan istilahnya langsung menuduhkan kepada orang lain. Makanya ada istilah tabayun. Dijelaskan dulu duduk perkaranya. Niki bener nopo boten niki tabayun. Ini sangat penting. Pun sampai karena itu tiang ngarani jenengan ngeten marang-marang wis kesusu muring-muring labrak, padahal niki belum tentu ada kebenarannya. Makanya sing jenenge kabar niku niku ada kalanya kabar yang benar, ada kalanya kabar sing boten benar. Dari saat niki napa? Wah, nah niku. Ketika kabar itu tidak benar, maka kita tidak boleh langsung menuduh. Maka harus al-bayyinah, istilahnya tabayyun dulu. Napa? Ditangguhkan apa memang benar dan lain sebagainya. Kalau dalam istilah hukum, istilah datang pengadilan, orang yang menuduh kemudian tanpa bisa memberikan bukti ini boten dia. Tuduhan tersebut tidak dianggap sebagai tuduhan, malah bisa diberikan tuntutan balik. Lantas menyebarkan berita yang boten benar niku wau. Nggih, warakinal mudda'i harus disertai dengan al-bayyinah. Al-bayyinah ini bisa berupa bukti, berupa fisik. Kayak saat ini buktine ranten kata CCTV, nopo buktine niki tau mencuri data griya jenengan. Nah niki enten rekaman CCTV ya Pak. Nah, ini kan juga termasuk bayinah. Bayinah ini berupa saksi nggih saged, berupa bukti. Nggih. Kemudian yang kedua untuk menguatkan wal yaminu ala man angkara. Biasanya itu disumpah. Sumpah yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam niku sumpah yang disertai huruf qasam. Sumpah yang huruf qasam itu ada 3. Bisa menggunakan huruf wawu disandarkan pada lafaz Allah,
bisa menggunakan huruf ta, kemudian huruf ba. Nah, ini sumpah yang dibenarkan niku wallahi, tawallahi, kali billahi. Ini biasanya digunakan untuk tiga, ini termasuk huruf qasam ketika disandarkan pada lafaz Allah. Tiga lafaz ini ketika orang bersumpah dengan tiga huruf ini, billahi, tawallahi, wallahi, ini sumpah dibenarkan. Ketika orang tersebut sumpah kemudian di dalam hatinya itu ada unsur kebohongan, bahasanya tampak. Napa niku bentuke diparingi musibah lan tak ini. Makanya orang yang sumpah, kalau dalam ajaran agama Islam tidak bisa melakukan sumpahnya untuk ngelebur niku untuk poso 3 dina berturut-turut apa ngeleburin. Nah ini mau wal yamin, halaman angkaro, orang yang dituduh ketika itu tuduhannya tidak benar, yang itu harus disertai dengan qasam, itu sumpah. Wallahi, sumpah itu dianggap benar ketika menggunakan 3 itu billahi, huruf ba, wallahi, sama tawallahi. Tidak sing boten semerap menggunakan huruf yang lain, sumpah boten sah. Apa sumpahnya dalam huruf sa, tawallahi boten sah. Sumpah yang dianggap benar menggunakan 3 huruf qasam itu. Ta, ba, kali waw, tawallahi, billahi, apa? Wallahi. Tawallahi, ketiga itu wau. Jika niku dilafadzkan maka sumpah ini termasuk sumpah yang sah. Hadis ini termasuk hadis hasan. Hadis tingkatan ini kan enten hadis sahih, hadis hasan. Hasan ini enten hasan lidati, hasan li ghairi. Ini dalam ilmu hadis ini untuk dijadikan sebuah hukum niku yang paling baik adalah hadis sahih. Hadis sahih niku salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kali Imam Muslim. Ini sangat kuat. Al haditsur rabi wa thalathun wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kirang ini menampilkan wallahu ila aqwam qari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.